kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Immanuel. Haleluya. Tuhan serta kita. Tuhan serta. Sekali lagi katakan, Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Glory bagi Tuhan. Glory bagi Yesus. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Sesungguhnya kami menyapa dan memanggil Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami dan telah melibatkan kami di hari ini menjalani tahun perjalanan hidup kami di sepanjang tahun 2020 ini. Di tengah badai corona dan berbagai pergumulan kehidupan, tatkala berbagai perjuangan hampir membuat kami patah semangat, tetapi kami percaya hari ini berkat penyertaan Tuhan Immanuel, kami ada di tempat ini dan kami merayakan dengan sukacita lewat perayaan Natal ini bahwa Engkau telah Allah yang ada bersama kami. Hari ini firman-Mu akan diberkatakan buat kami sekalian. Karena itu biarlah Kau menyapa kami dengan kata dan sapa yang sederhana namun berkuasa di hati kami, memperlengkapi kami Tuhan, menibahkan kami nanti menjalani tahun yang Tuhan percayakan di tahun depan dan mengakhiri tahun perjalanan 2020 ini dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Sebagai pejabat, gembala, para pelayan pengerja di lingkungan GB yang ada di kabupaten, di daerah, wilayah, Pak dan daerah ini, kami percaya hari ini Engkau akan memberkati kami. Segala kebenaran firman Tuhan akan menguatkan kami. Sebagian berkat yang lemah akan dikuatkan kembali. Yang susah dihibur hatinya. Yang mengalami beban perasaan mereka pulang dengan kelegaan. Sebab Allah ada bersama kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Silakan dulu ibu bapak saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari ini saya ada di tempat ini, daerah yang diberkati Tuhan, wilayah yang diberkati Tuhan, Dairi dan Pak. Untuk kesekian kali saya hadir di daerah ini dan khususnya di gedung gereja ini. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah ini, orang-orang hebat dan luar biasa. Di Sibolga Tapteng juga sudah menyelesaikan satu perayaan Natal wilayah seperti ini. Namun karena kami menentukan jumlah 10 per gereja, lumayan yang hadir memang. Jadi ada 30 gereja kali 10 kami bisa hadirkan 300 gembala dan para pengerja hari ini. Puji Tuhan, karena mungkin faktor jauhnya jarak, kita boleh hadir seberapa yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati kita dan tema perayaan Natal kita tidak jauh beda dengan apa yang kita sudah dengarkan dalam Natal BPD kita kemarin. Dan tentunya masing-masing kita juga sebagai hamba Tuhan, pengkhotbah, pendeta juga sudah mengkhotbahkannya. Nah, hari ini saya akan menyisipkan beberapa poin saja mengingatkan kita, menguatkan, meneguhkan kita akan pentingnya kita memahami kuasa Allah dalam kehadirannya sebagai Immanuel di tengah kehidupan kita. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, senada dengan Matius 1 ayat yang ke-23, kita akan baca pada Yesaya 7 ayat 14 yang tidak berbeda, yang telah ditulis lebih dahulu oleh Nabi Yesaya dan diteguhkan kembali dalam catatan Alkitab dalam kitab Matius. Hari ini kita baca pada Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin, puji Tuhan. Saudara, dari pembacaan Alkitab hari ini saya akan memberikan judul khotbah dalam Natal ini secara sederhana dengan kalimat yang harus kita pahami berhati-hati. Apa tandanya kita disertai Tuhan? Kalau Tuhan sudah menyatakan penyertaannya, lalu dari respon kita, dari tanggapan kita yang harus kita nampakkan dalam hidup ini, apa tandanya bahwa Tuhan menyertai kita?
bahwa Tuhan menyertai penggembalaan kita, Tuhan menyertai rumah tangga kita, Tuhan menyertai usaha bisnis kita, Tuhan menyertai seluruh tugas kita. Tentu dari pihak kita harus kita saksikan dan tunjukkan bahwa Dia menyertai kita. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini ada banyak tanda-tanda yang seringkali kita pahami dan kita kutip menjadi sebuah persiapan menghadapi sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Dan seringkali tanda-tanda itu sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anggap itu merupakan sesuatu yang normal ketika kita yakini itu pertanda untuk ini dan untuk itu. Beberapa hal yang saya kutip dan saya catat, ada banyak tanda-tanda dalam hidup ini yang seringkali membuat kita agak sedikit berpikir apakah betul atau tidak. Contohnya begini, ketika diantara kita mengalami peristiwa bulu mata tercopot atau jatuh, kita memaknainya dengan sebuah pertanda, ya kan? Bulu mata sebelah kanan jatuh itu beda maknanya dengan kalau bulu mata sebelah kiri jatuh. Kalau bulu mata sebelah kanan jatuh, itu biasanya katanya, apalagi yang masih ada rasa-rasa rindu, rasa-rasa kangen, biasanya kalau bulu mata sebelah kanan jatuh, artinya lagi ada yang merindukannya. Katanya begitu. Lalu kalau ada dari bulu mata sebelah kiri jatuh, katanya lagi ada orang gak suka sama dia. Nah pertanyaannya, kalau semuanya rontok jatuh, apa maknanya? Maknanya itu berarti salah seorang ibu pejabat di sini lagi pergi ke salon, lagi banyak uangnya, dia rontokkan, dia ganti dengan bulu mata palsu. Itu artinya. Adakah di antara ibu-ibu di sini berencana begitu, mau rontokkan semua dengan yang palsu? Tapi begitu pun catatan, seringkali kita anggap itu serius kan? Kita anggap itu pertanda yang serius. Lalu yang kedua yang seringkali kita anggap tanda adalah ketika mata berkedip. Ketika mata sebelah kanan berkedip dan mata sebelah kiri berkedip dengan lain waktu, kita maknai juga dengan makna yang berbeda. Kalau sebelah kanan berkedip, itu berarti kita berpikir bahwa ada yang sedang menceritakan atau ada yang lagi mengingat. Kalau yang sebelah kiri itu kualat, pasti ada malapetaka, ada kerugian besar akan terjadi, akan ada tangisan, akan ada ratapan. Makanya kalau orang lagi berkedip mata sebelah kirinya, mikir-mikir dia, dua kau, jangan terjadi apa-apa, dua kau katanya. Nah persoalannya, kalau dua-dua matanya berkedip-kedip itu ada apa? Iya kan? Kalau dua-duanya berkedip-kedip, itu berarti nakut-nakuti orang itu. Dulu ada pendeta di wilayah Tapanuli, dulu senior kita udah jauh, mungkin sebelum saya jadi pendeta sudah ada. Itu setiap kali di depan berkhotbah, mungkin amang pendeta Gamar masih ingat nama itu. Setiap kali berkhotbah, itu matanya berkedip-kedip. Kewalahanlah perempuan-perempuan yang sedang melihat dia, karena dipikirnya dia main mata, padahal memang bawaan lahir dia selalu berkedip-kedip. Setiap kali dia ngomong berkedip-kedip. Jadi yang repot itu adalah anak gadis sama ibu-ibu muda, karena dia khotbah dengan berapi-api sambil matanya berkedip-kedip. Kemana mata nggak tahu kita kemana, penting berkedip-kedip saja. Nah itu pun dianggap tanda kalau berkedip-kedip itu sebagai pertanda. Nah yang ketiga adalah ketika kuping kita lagi berdengung, ya kan, telinga kita berdengung, kita anggap itu tanda. Kalau sebelah kanan berdengung, kita bilang lagi diceritakan orang di belakang, lagi ada ceritakanmu di belakang, diburuk-burukannya kalau ada. Lalu kalau sebelah kiri, apa pula itu kan? Nah pertanyaannya, kalau orang itu menceritakan kita bukan di belakang, di depan, itu apa namanya? Di depan kita dia berani menceritakan kita, mengolok-olok kita, mengata-ngatai kita, itu namanya kurang ajar. Masa depan kita dia berani ngolok-ngolok kan? Nah yang terakhir supaya kita ingat, ini bulan Desember, seringkali ketika kita menunggu rejeki, kita bilang sama kawan kita, kira-kira tanganmu udah gatal nggak? Telapak tangan kanan gatal kata. Itu bisa kalau telapak tangan kanan gatal, itu nunggu rejeki, ya kan? Ayo yang telapak tangan kanannya lagi gatal angkat tangan. Berarti nunggu rejeki kan? Biasanya itu karyawan, pegawai menunggu THR di bulan ini, itu telapak tangan kanan pasti gatal itu, menunggu akan dapat bagian gitu. Nah cuman persoalannya kalau tiap hari gatal tangannya itu apa maknanya? Tiap saat
Berarti banyak kuman, kegatalan namanya. Nah saudara-saudara, seringkali tanda-tanda seperti itu terlalu serius kita tanggapi dalam kehidupan ini. Lalu satu tanda yang Allah berikan dalam hidup kita, seringkali kita lupa bahwa Allah sudah berikan pertanda penyertanya dalam kehadirannya di tengah dunia ini, yang dia hadir sebagai Immanuel, sebagai pertanda yang menegaskan dan meyakinkan kita bahwa kita dapat berjalan dalam segala keadaan di segala masa dengan yakin, karena dia Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Katakan amin. Saudara, mari kita perhatikan konteks Alkitab ini memberitahukan tentang seorang raja yang bernama Ahaz. Ahaz diminta untuk memohon sebuah tanda dari hadapan Allah, karena pada saat itu Ahaz sebagai raja, sebagai pemimpin sedang dikepung oleh bangsa-bangsa lain. Negeri yang dipimpinnya sedang terancam mara bahaya dan malapetaka besar. Untuk itulah Allah berbelas kasihan menyapa Ahaz dan mengatakan kepadanya, mohonlah kepada Tuhan melalui nabi, mohonlah kepada Tuhan supaya diberikan kepadamu sebuah pertanda bahwa engkau akan diperkenan Allah dan malapetaka itu jauh daripadamu. Dalam keadaan itu Ahaz tidak menghiraukan. Ahaz berpikir tindakannya lebih hebat daripada sebuah tanda. Akhirnya dia bersekutu dengan bangsa lain, dengan bangsa Asyur dan bangsa yang lainnya. Dia berpikir dengan bersekutu dengan kekuatan bangsa lain, kemenangan akan ada di pihak dia. Tapi endingnya akhirnya Ahaz mengalami nasib yang naas, karena ternyata pengharapannya kepada Asyur dan bangsa lainnya mendukung dia, membuahkan malapetaka yang luar biasa, karena Allah tidak menyertai dia, karena Allah jauh daripadanya, karena Allah tidak mengulurkan tangan kepada dia. Alhasil seluruh keinginan dan harapannya porak-poranda, negerinya dikepung dengan luar biasa. Ibu bapak saudara sekalian, ini hanya gambaran sederhana tentang bagaimana kita di tahun 2020 ini. Pengandalan kita kepada siapakah dalam pelayanan kita, dalam penggembalaan kita, dalam menyelesaikan segala tugas kita. Adakah kita sudah mengandalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, atau kita bersekutu dengan kekuatan lain yang kita harap bisa memberikan kemenangan kepada kita? Apa yang kita alami di 2020 di akhir ini menentukan kepada siapa kita berpegang dan berpengharapan. Ibu bapak saudara sekalian, hari ini melalui renungan yang singkat ini saya akan bagikan kepada kita, apa tandanya kita disertai Tuhan. Sekali lagi, apa tandanya kita disertai Tuhan? Kalau dari pihak Tuhan nggak perlu kita ragukan, dia sudah menyatakan tanda yang luar biasa. Tapi tanda penyertaan itu harus kita saksikan, harus kita nyatakan dari pihak kita, responi dengan ada hal yang kita nampakkan, kita saksikan dalam kehidupan kita, dalam penggembalaan kita. Yang pertama, tanda orang disertai Tuhan adalah ada damai sejahtera di hatinya. Katakan amin. Yang sampai hari ini ada damai sejahtera di hati kita, boleh angkat tangan di hadapan Allah. Haleluya. Di penggembalanya ada penuh damai sejahtera. Tanda yang pertama orang disertai Tuhan adalah dia dipenuhi dengan damai sejahtera. Pada kutipan ayat tadi Yesaya pasal 7 ayat 14 bagian dia berkata begini kalimatnya, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Nubuatan ini digenapi dalam kitab Matius. Perempuan muda itu adalah Maria yang telah dinubuatkan oleh sang nabi. Perempuan muda itu adalah perempuan yang masih perawan. Pertanyaannya sekarang, kok bisa ya orang yang statusnya masih perawan, perempuan muda seperti Maria ini, kedapatan keadaannya di luar dugaan, dia mengandung di luar pernikahan, kok ada damai sejahtera? Tidak masuk akal, bukan? Harusnya yang dialami oleh Maria, perempuan muda ini, kegelisahan, kegalauan tingkat tinggi, tapi ternyata dia mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, kata Alkitab dalam kitab Yesaya pasal 7:14 bagian B ini. Saudara-saudara, ternyata yang membuat dia mengalami damai sejahtera penuh adalah karena kehadiran Tuhanlah yang mewakili seluruh pergumulannya. Perempuan muda atau perempuan yang sedang mengandung yang disebut kemudian namanya Maria itu tidak menganggap persoalan menjadi sebuah aib, tidak lagi melihat itu menjadi sebuah keburukan, tapi dia melihat Allah sedang bekerja di balik peristiwa yang luar biasa itu. Harusnya setiap kita bisa melihat kebaikan Allah di balik malapetaka yang sedang terjadi saat ini. Amin. Dan hanya orang-orang yang penuh damai sejahtera di hatinya akan bisa melihat berkat Tuhan di tengah malapetaka seburuk apapun. Ibu bapak saudara sekalian, setiap Kristen kita yang hadir di tempat ini rindu kehadiran Tuhan. Namun seringkali ukuran kehadiran Tuhan kita ukur dengan tolak ukur yang hanya sifatnya kekinian. Kita menilai kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita adalah yang pertama, dia pasti sukses ekonominya. Kalau itu gembala, dia akan berpikir penghasilan bulanan gerejanya pasti meningkat di atas rata-rata. Kalau dia seorang pengusaha, dia akan berpikir omsetnya tiap bulan akan naik. Tapi kenyataannya ada banyak yang gulung tikar.
di bulan-bulan tahun ini. Dari usaha yang dirintis di stop, dari usaha yang ada 5 dikurangi jadi 3 atau menjadi 2. Lalu di manakah ukuran daripada kehadiran Tuhan? Ada lagi yang menyatakan kehadiran Tuhan diukur daripada pelayanannya makin hebat, makin marak, makin luar biasa. Boleh-boleh saja. Tapi hari ini Alkitab tidak memberikan sebuah catatan tentang hal itu, bahwa kehadiran Tuhan dinilai diukur daripada satu, suksesnya ekonomi, mapannya keuangan kita, bahkan juga kesehatan kita yang luar biasa. Tapi sekali lagi Alkitab mengatakan hari ini tanda kehadiran Tuhan yang kita nampakkan dan tunjukkan adalah hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena apa gunanya ketika kita mengalami kemapanan ekonomi keuangan kita dan semua yang kita kerjakan kelihatan berhasil, kalau akhirnya di hatimu gersang dan tidak ada damai sejahtera? Adakah kemungkinan orang berhasil secara finansial, berhasil secara pekerjaan, bahkan dalam semua karirnya berhasil tanpa ada damai sejahtera hatinya? Ada banyak. Itu sebabnya orang-orang seperti itu pun tidak menutup kemungkinan dia mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak layak, karena tidak ada damai sejahtera. Ingat ibu bapak saudara sekalian, tanda kehadiran Tuhan adalah penyertaannya ketika dia memberikan damai sejahtera di hati kita. Dan inilah yang menjadi keputusan para nabi di masa Alkitab dicatatkan. Bagi Musa, seorang luar biasa dalam pekerjaan yang luar biasa, dia pemimpin bangsa yang besar itu Israel. Bagi dia sudah diputuskan di hatinya bahwa tanpa kehadiran Allah dia tidak mau berjalan. Dalam catatannya kita masih berkata, jika Tuhan tak bersama dengan kami, kami tak mau berjalan. Karena dia tahu itu jauh lebih penting daripada segalanya. Kehadiran Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera, dan damai sejahtera menjadi kekuatan dia menanggung jawab tugas yang besar sebagai pemimpin atas bangsa yang besar itu. Pun demikian dengan Raja Daud. Bagi Daud tidak ada yang lebih hebat dalam hidupnya selain daripada hatinya dan rumah tangganya mengalami kehadiran Tuhan yang membuat dia kepenuhan dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, pengalaman tokoh-tokoh Alkitab ini dan pengalaman Maria yang kita baca tadi adalah sebuah gambaran pengalaman kita hari-hari ini, bahwa ternyata damai sejahtera harus menjadi bukti tanda Tuhan hadir bersama dengan kita. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita seringkali tidak bisa lagi mengalami perjumpaan dengan orang ke orang. Sekarang ini marak dengan berbagai istilah. Sejak kita diberi aturan beribadah secara offline, begitu banyak istilah. Ada offline, ada online, ada lagi yang lainnya, ada onsite. Semua itu mewakili kehadiran orang ke orang untuk berjumpa. Dan seringkali itu juga sudah menghilangkan sejumlah damai sejahtera, karena kita nggak bisa puas lagi ketemu muka dengan muka. Lalu dari pihak Allah, Allah tidak meminjam lagi istilah online mengirim pesan dari para nabi. Allah tidak lagi meminjam istilah offline. Dia sengaja hadir bersama dengan kita dengan istilah dia onsite, dia duduk bersama dengan kita. Dia tidak memisahkan diri dari antara kita, karena makna iman berarti dia ada bersama dengan kita. Dia menaruh hormat yang luar biasa atas kehadiran kita sehingga dia ada di antara kita. Itu sebabnya Alkitab mencatat dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul bersehati dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mungkin dalam pelayan penggemalan ibu bapak saudara yang ada di daerah pedesaan tidak sejumlah orang yang beribadah di gereja yang seperti di kota seperti ini. Mungkin hanya bilangan beberapa puluh orang. Tapi ingat, yang penting adalah di pelayananmu ada damai sejahtera yang berlimpah, dan ini kekuatan luar biasa. Amin. Mungkin pengharapan kita untuk bisa memiliki fasilitas pelayanan seperti gereja-gereja teman yang lain tidak bisa kita capai di 2020 ini, karena banyak hal pergumulan kita terpangkas, terpotong oleh karena situasi ini. Tapi paling tidak pertahankan satu hal menjadi kekayaan luar biasa, damai sejahtera daripada Tuhan. Saudara-saudara, harusnya hal yang paling menakutkan bagi kita hari-hari ini bukan keadaan secara fisik, bukan keadaan secara finansial, atau juga dalam kehadiran jumlah jemaat yang tidak seperti jumlah kemarin. Yang paling menakutkan bagi kita harusnya adalah ketika Allah tidak menyatakan kehadirannya di tengah pelayanan kita. Ketika Allah tidak menyatakan kehadirannya di keluargamu sebagai hamba Tuhan. Ketika Allah tidak menyatakan kehadirannya dalam usaha pekerjaanmu. Itu harusnya yang lebih menakutkan bagi kita, lebih daripada apapun yang menakutkan. Karena ketika Allah memilih dan menyatakan tidak hadir, maka damai sejahtera pun tidak akan pernah hadir. Karena damai sejahtera hadir bersama dengan kehadiran Dia sebagai Raja damai sejahtera, Immanuel, Allah beserta kita. Amin.
Saudara-saudara, karena itu jangan terlalu sedih, jangan tangisi jika sepanjang tahun ini bulan-bulan yang harus kita jalani 12 bulan ternyata tersisa hanya beberapa bulan yang normal. Saya selalu berkata di mana-mana dalam khotbah saya bahwa tahun ini kita hanya menjalani 4 bulan saja di 2020. Kenapa begitu? Bulan yang pertama kita sebut Januari, bulan kedua Februari, bulan ketiga nggak ada lagi, sudah masuk corona sampai di bulan November. Jadi bulan 3 sampai bulan 11 itu kita sebut bulan corona, lalu kita tiba di bulan Desember, bulan 12. Jadi ada berapa bulan Ibu Bapak? Ada berapa bulan? 4 bulan cuma kan? Bulan Januari, Februari, bulan corona, dan bulan Desember. Karena bulan corona itu menelan 9 bulan dalam perjalanan kita. Ya kan? Seandainya bukan Desember, ini masih corona ini, karena Desember aja kita berjalan normal, karena kita merayakan perayaan-perayaan. Seandainya bukan Desember, mungkin sampai 10 bulan dia telan habis. Saudara-saudara, karena itu hari ini yang penting bagi kita, jangan terlalu menangisi. Andai saja segala keberuntunganmu selama 9 bulan habis ditelan oleh si corona, oleh keadaan ini, tidak jadi persoalan. Yang penting sampai hari ini kau yakin dan mengalami masih ada kehadiran Allah yang mendatangkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Bagi beberapa orang di antara pejabat ini mungkin damai sejahteranya hampir hilang karena pergumulan yang berat. Di antaranya kehilangan pasangan, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak-anak pun tidak luput dari kehidupan saya. Di tahun ini adalah tahun sebuah pergumulan buat saya, di tengah pelayanan masih sedang bertumbuh, tugas yang makin menumpuk sebagai sekretaris BPD Tapanuli. Di luar sangkaan Tuhan harus panggil segera istri saya pada bulan Agustus kemarin, dan hari ini tugas-tugas itu saya kerjakan secara rangkap di keluarga saya sebagai bapak dan ibu buat anak-anak pun saya kerjakan dengan damai sejahtera. Dan kalau sampai hari ini saya tetap eksis dalam tugas pelayanan di BPD, itu sebuah berkat, karena memang saya yakin Immanuel dia datang memenuhi saya dengan damai sejahtera. Ada banyak orang berkata begini, teman pendeta, masih bisa kau kerjakan itu ya, masih suka pergi keluar kota, masih sejahtera hatimu. Saya bilang tidak ada yang lebih mendatangkan damai sejahtera selain daripada bekerja di pekerjaan Tuhan. Andai saja saya seperti orang duniawi dan pekerjaan saya duniawi, mungkin saya tidak bisa melakukan tugas ini dengan damai sejahtera. Tapi karena ini urusan pekerjaan Allah, semuanya terkerjakan dengan baik karena damai sejahtera adalah kekuatan kita. Sebab itu poin yang pertama ini kita bawa pulang dengan baik. Apa tanda sebagai bukti engkau disertai Tuhan? Yang pertama adalah hatimu penuh dengan damai sejahtera. Tanpa damai sejahtera tidak akan ada kemungkinan engkau disertai Tuhan. Kehilangan damai sejahtera berarti tandanya engkau sedang kehilangan penyertaan Tuhan yang hidup. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua tanda orang disertai Tuhan, mari kita perhatikan kembali Yesaya pasal 7 ayat 14 bagian C. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dari kalimat ini, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan di sini sebagai tanda orang disertai Tuhan adalah dia berani menyaksikan perbuatan Tuhan dimanapun dan kapanpun waktunya. Orang yang malu menyaksikan Tuhan dan perbuatannya dibatasi oleh keadaan, dibatasi oleh status, sehingga dia menutup mulutnya, tidak mau berani membuka mulutnya memperkatakan kebenaran Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Saya ragukan dia nggak disertai Tuhan. Sebab itu orang yang disertai Tuhan, tanda yang kedua, yang terakhir dalam poin khotbah saya hari ini, dia punya keberanian yang luar biasa menyaksikan tentang perbuatan Tuhan dalam keadaan apapun, dimanapun. Dia nggak perlu menutup mulutnya rapat-rapat, karena dia tahu Tuhan ada menyertai dia, sehingga perkataannya pasti dibela Tuhan. Katakan amin. Hai para pejabat, rekan-rekanku sekerja dalam Tuhan, jangan malu dengan keberadaanmu yang kecil, yang mungkin kata orang hina. Di pelayananmu tidak ada apa-apa, enggak seperti orang lain. Perkatakan dengan berani, dengan lantang. Semuanya bermula daripada apa yang kau perkatakan, Tuhan akan kerjakan hidup. Amin. Saya belajar dalam masa pelayanan saya, dimulai dari tahun 2000 sampai sekarang, dimulai daripada perintisan kecil dengan pelayanan yang sederhana. Saya belajar memperkatakan semua dengan perkataan iman. Sebelum saya alami sesuatu, saya selalu memperkatakannya, karena saya tahu di balik, di belakang saya, di depan saya, di sekeliling kehidupan saya ada Tuhan yang membela perkataanku. Perkatakan saja perkataan-perkataan iman. Urusan Tuhan menggenapinya kapan dan bagaimana dan di mana saja. Karena itu adalah bukti bahwa kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita.
Jangan malu memperkatakan perkataan-perkataan iman. Hari ini kami GPI Santiaung yang kecil, yang sederhana, sedang bermimpi untuk memiliki lahan yang besar di kota Sibolga dengan membangun gedung gereja yang besar. Saya bermula dengan memperkatakannya dengan iman, dan saya percaya satu kali itu akan tergenapi, karena semuanya bermula dari apa yang diperkatakan dengan perkataan penuh keberanian. Orang-orang yang tidak berani memperkatakan perbuatan Allah yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupnya dan yang dirindukan untuk diperbuat Allah, dia malu untuk memperkatakannya. Saya percaya dia juga ragu akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang yakin Tuhan menyertai dia, Tuhan beserta dia, Tuhan hadir di depan dia, akan berani membuka bibir lidahnya, memperkatakan hal-hal yang besar yang belum terjadi, bahkan akan terjadi dan mungkin sudah terjadi. Dan Allah akan membela orang-orang seperti dibandingkan mereka yang malu memperkatakan perbuatan Allah di dunia. Saya menyemangati seluruh hamba Tuhan hadir hari ini, para pejabat yang mungkin cara khusus tinggal di daerah-daerah pinggiran sampai mungkin ke pedesaan, yang jauh dari keramaian dan kemungkinan untuk berkembang seperti orang lain. Ingat baik-baik, Allah yang Maha Hadir juga akan bekerja di tempat secara luar biasa dan hebat. Amin. Yang penting kau berani saja memperkatakan perbuatan-perbuatan besar daripada Allah. Dengan perkataanmu kau akan dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, dalam Mazmur 96 ayat 3 terkutip begini kalimat firman Tuhan: ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Pemazmur mengajak kita hari ini sebagai hamba Tuhan, sebagai pejabat, sebagai gembala, untuk berani memperkatakan, menyaksikan perbuatan Allah. Apakah perbuatan Allah yang masih tercatat dalam Alkitab, yang satu kali akan dipindahkan dalam realita kehidupan kita? Apakah perbuatan Allah itu dalam impian dan doa kita? Perkatakan saja, karena pada akhirnya Allah yang Maha Kuasa akan membela kita, menyatakan apa yang kita perkatakan menjadi kenyataan yang luar biasa. Dan saat itulah kita akan melihat betapa Tuhan mulia dan ajaib. Saya yakin betul juga hambanya, Pak Pendeta Gideon Gambar, memulai pelayanan ini dulu sangat sederhana di kota sana, yang sekarang sudah ada hotel Asta. Dulu memulai di situ, pasti dimulai dengan perkataan-perkataan iman sebelum jadi seperti ini. Apa bedanya dengan kita sekalian? Setiap kita hamba Tuhan terpanggil sebagai orang yang melayani pekerjaan Tuhan, berani memperkatakan hal-hal besar dari perbuatan Tuhan. Soal terjadi atau tidak, itu urusan Tuhan pada waktunya, ketika dia melihat kita sanggup dan mampu untuk menanggung jawab ini. Tapi ingat, kita harus juga sesuaikan dengan kemampuan kita menanggung jawab apa yang kita doakan. Jangan pula kita inginkan hal besar tapi kita tidak memotivasi diri kita, itu menjebak sendiri. Saya selalu memperkatakan hal-hal besar, tapi saya memacu diri saya untuk sanggup melakukan hal ini. Dari pihak Allah akan memakai kita, tapi dari pihak kita harus mempersiapkan diri, memacu diri kita, mengupgrade diri kita sebagai gembala, sebagai pejabat, supaya impian besar itu layak disuguhkan, layak dipercayakan oleh Allah yang besar kepada kita. Dan satu kali impian itu bukan lagi impian, menjadi kenyataan, membuat dunia melihat pekerjaan Allah yang besar di tangan kita. Sebab itu ibu bapak saudara sekalian, ketika kita menyadari bagaimana Allah menolong pergumulan bangsa Israel, mereka memperkatakan perkataan yang besar, perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikianlah perjalanan mereka keluar dari sebuah negeri yang bernama Mesir. Mereka tidak mungkin lepas dari sana dari status budak. Tapi ketika mereka terus memperkatakan apa yang katakan Allah dalam nubuatan, bahwa mereka harus keluar dari negeri itu, akhirnya Allah menetapkan sebuah keputusan menyertai mereka. Dalam catatan Alkitab pada Keluaran 13 ayat 21 berkata begini: Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat ini memberitahukan kepada kita, urusan Tuhan memakai apa saja dan cara apa saja yang unik dan luar biasa, menyatakan kehadirannya buat kita. Urusan kita adalah katakan saja apa yang kau imani, ucapkan saja apa yang Tuhan katakan. Dia akan hadir dengan cara yang sendiri untuk menolong membela kita. Amin. Demikianlah umatnya bebas dari status budak menjadi orang benar. Mereka menjadi orang-orang hebat di negeri yang Tuhan janjikan di tanah Kanaan, karena mereka adalah orang-orang yang berani menyatakan kehadiran Allah di tengah mereka dengan memperkatakan perbuatan Tuhan buat mereka. Itu yang dilakukan Tuhan melalui Musa untuk saya berkata, perkatakanlah Taurat Tuhan siang dan malam, perkatakanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Dan sepanjang mereka ada dalam perjalanan di padang gurun, tidak ada yang mereka lakukan selain daripada memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara,
di tengah masa kita sekarang ini, sebelum kita menyudahi 2020 ini, yang paling penting kita lakukan adalah belajarlah memperkatakan perkataan perbuatan Allah. Ucapkan dengan kalimat-kalimat iman, karena itu sendiri yang akan membela kita, membuat kita berdiri di tengah-tengah keadaan yang sukar ini dan akan menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Bagi orang yang tidak percaya, hal itu adalah olok-olok, tapi bagi orang percaya, hal itu adalah awal daripada segala kemuliaan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebagai bukti bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita sebagai Immanuel, yang pertama sekali lagi saya ulang buat kita hari ini, supaya kita sama-sama bawa pulang berkat ini, miliki damai sejahtera. Jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Yang kedua, rajinlah, semangatlah, beranilah memperkatakan perbuatan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdiri.